masuk ke 2020 ini energinya luar biasa ya di luar sana. Hawanya tuh nggak enak, gue nggak tahu apa yang mau terjadi. Pertanda sesuatu kan gue nggak tahu tuh mau ada apa, gue juga nggak ngerti. Sok tuh ceritain. Ya, apa cerita apa? Pangeran. Banyak banyak. Mau dari mana? Ih, serius. Serius. Kayak mana? Jadi buat pangeran-pangeran yang ada di luar sana, siapa? Jangan lo coy ah. Jangan coy, jangan. Jangan nih. Skip Tuh, tapi ya gitu ya. Ini nanti dibuang sayang. Dibuang sayang, nanti gue posting di IG gue. Ya di posting aja lah, ini nggak apa-apa lah. Ah anjir. Setan. Jadi kalau saya lihat Dendino ini netizennya bagaimana? Komentarnya cukup pedas kalau saya lihat ya. Kamu so tahu, ih, so tahu banget sih. Nggak apa-apa. Jadi kalau buat gua sih, mereka komentar apapun itu bebas ya. Makanya kolom komentar gua nggak gua sortir, biarin aja mereka mau komen apapun, nggak apa-apa. Itu juga sarana buat ngelatih gua sendiri. Jadi mereka mau ngomong kotor, mau ngomong jelek segala macem, nggak masalah. Jadi itu sarana buat latihan gue, dan kita juga melihat ternyata masih banyak orang yang istilahnya peduli. Satu peduli, kedua masih banyak juga orang yang suka dengan kalimat-kalimat kayak begitu gitu. Maaf nih, kalimat negatif? Iya, kalimat negatif kan berarti mereka mau ngomongin kalimat negatif tuh kayak menghina apa segala macam kan, itu kan artinya mereka kalian hati-hati. Hati-hati dalam berbicara. Ini siapa lagi? Hati-hati dalam berbicara, ya kan? Ya nggak sih? Ya. Betul. Nah. Karena ya kalian nggak pernah tahu. Ini diomongin nggak ya? Nggak usah deh. Nggak usah lah. Jangan deh. Ya pada intinya gitu. Tapi lah. maksudnya adalah gue mau poinnya sih mau ngomong kalau ya kita mesti tahan mulut lah gitu. Nggak usah kasih statement komentar yang negatif yang sekiranya kalian juga nggak paham gitu. Itu sih maksud gue. Ya kalau orang Jawa bilang itu kan ngunduh wohing pakerti, artinya ya siapa yang tabur tuai aja kayak gitu istilahnya. Sebenarnya apapun yang terjadi ini, lu mau ngatain orang kayak gimana pun, itu nanti ujungnya baliknya ke diri sendiri. Betul. Hati-hati. Makanya kita nggak perlu khawatir lah sama kalimat-kalimat begitu, biarin aja. Ada obrolan begini, syukur-syukur buat sarana untuk ngingetin kita bersama. Ya. Betul. Karena ya itu sekarang kebanyakan anak-anak muda sih terutama ya, generasi zaman now nih. Gila, nanti aku banyak haters nih begini nih. Langsung siapa sih itu perempuan nih? Kok nyebelin banget bacot nih. Ya tapi kan banyak juga yang baik, banyak juga masih peduli. Mudah-mudahan kita semua bisa saling ingetin aja. Dalam kebaikan. Kalau salah ngomongin diingetin, termasuk gue juga. Mungkin gue ada salah ngomong, akhirnya mereka begitu kan kali. Jadi bisa. Kayaknya yang menurut muka mungkin mereka lebih tahu kali, bisa jadi. Enggak tahu lebih tahu, enggak tahu so tahu sebenarnya. Akhirnya gue bisa eling gitu kan. Lalu pertama kali lu bisa ngerti tentang hal spiritual lu dari kapan? Memasuki usia 34 tahun. 34 tahun. 34 tahun itu baru ada tajam lah ya. Gitu. Lalu waktu dulu kan lu pernah bilang nih, pernah cerita masa kecil lu di enggak bahas kalkun kan? Oh, enggak. Setan. Enggak, kalau kalkun itu nanti pembahasan lain ya kan. Aduh. Jadi waktu lu di mana? Di gunung. Guci. Nah, itu kayak seru tuh, gimana tuh? Iya, jadi itu waktu kecil, gue nggak ingat lah umur berapa gitu ya. Bocah SD gitu. Si lucu-lucunya kali ya. Nggak penting itu, statement nggak penting gitu. Jadi ceritanya gue pergi bersama ibu bapak, papa mama, ya, my mom and my dad. Asik. Ini nggak disensor kan? Nggak usah ya. Bebas pokoknya. Karena ini ya it's me, ini gue gitu. Ya udah pergilah ceritanya. Kebetulan ada keluarga ya di sana, jalan-jalan di hutan kaki gunung Selamat berarti ya di Guci itu kan. Nah,
lagi nyari strawberry atau kayak gitu-gitulah. Tiba-tiba gue pribadi nih secara bocah ya, gue ngelihat kok ada batang pohon yang gede banget ya, karena gue kecil ya kali segini nih ada nih ya, tuh. Terus gue datengin lah, gue samperin. Pas gue ngelongok ke dalam, kok dalamnya bolong gitu, bolong. Dek, dari situ gue nggak inget apa-apa lagi. Gitu. Kayaknya apa dalam hati, gue nggak tahu gue di mana. Gue sadar itu gue sudah ada di kamar yang gue waktu itu, yang gue masih ada ya. Nah, sepanjang itu gue masuk di dunia lain. Seperti itu. Terus apa yang lihat? Banyak. Boleh lu ceritain nggak? Aku takut. Apa tuh? Apa? Gue nggak tahu itu makhluk apa, belum pernah lihat. Wujudnya kayak aneh-aneh, udah gitu ada suara tetesan air kayak gitu. Aduh sakit deh. Dan gue inget sih gue tuh dipencet-pencet ya sama om gue, kaki. Bukan om, mbah siapa gitu. Mbah Suyi itu ya kalau nggak salah namanya. Ya dipencet lah kaki gue tuh, gue jerit-jerit, jadi antara sadar nggak bisa balik lah, pokoknya susah balik. Itu sih yang gue ingat kayak gitu. Nah dari situ gue mulai bisa, udah itu kan waktu kecil tuh, dari situ gue mulai bisa denger pikiran orang. Gue ngalamin dulu tuh kayak gini, tapi gue denger orang ngomong dalam hati dulu tadi ya. Iya dalam hati, maksudnya dalam hatinya dia berkata sesuatu tapi nggak ngomong gitu kan. Itu aneh. Terus? Iya sama kayak gitu, gue sampai orang kok ngomong begini, gue balasin ngomong dia kaget. Nah itu, ini temen gue dulu, zaman SD loh, gue inget banget, kamu orangnya. Dia tuh nggak teman deket gue ya, nggak deket, namanya SD main bersama gitu kan. Terus kayaknya dia tuh nggak suka sama gue, dia ngomong sesuatu, gue timpalin, gue masih inget banget soalnya nih orangnya sampai sekarang ada sih di Instagram gue. Ya kalau kamu nonton ya, ini aku tahu kamu nggak suka sama aku, tapi kamu so baik gitu. Gitu ya. Terus ya dia nggak bilang, dia nggak apa ya, gue lupa kata-katanya, tapi intinya loh kok gitu sih, kenapa gitu. Ya udah dari situ mulai beranjak dewasa, SMA, kuliah, gue nggak tahu ya, gue tuh didatengin sama dukun-dukun paranormal tanpa gue cari. Setiap kaki gue melangkah kemana ada aja datang. Ngapain mereka? Ya kasih tahu, kamu tuh begini. Terus lu waktu itu masih bodo amat gitu. Iya apaan sih, gue sampai sempat nangis katanya. Ibaratnya badan kamu itu sarangnya negatif katanya. Apa ada yang ngomong kayak gitu ya? Ada yang ngomong, jadi tapi gue ingetnya adalah gue nalarnya ketika gue paham nih, bukan gue sarangnya negatif, tapi memang nyaman energi gue untuk mereka ini, gitu. Kira-kira begitu. Ya banyak lah pokoknya diomongin ini seperti itu ya. Mau gue sebutin nggak jadi deh. Event itu tentang kehidupan percintaan, gitu. Nggak usah. Skip. Jadi memang kalau untuk percintaan ini mungkin banyak yang ngalamin juga ya, banyak yang ngalamin teman-teman yang cewek-cewek lah ya. Kalau dia ketemu sama laki-laki yang nggak pas, pasti akan Nah sebenarnya kan ketika gue sibuk mencari pertanyaan ketika umur 34 gitu ya, masuk ke umur 34 gue mencari pertanyaan hidup nih. Aduh ini gue apa sih, kenapa sih, apa gue gila, apa bagaimana, gue nggak nemu jawaban kemana-mana gitu. Meskipun gue tertarik dunia apa ya ini ya, spiritual, mistis ya, tertarik sih ada ya, karena ya gue cukup peka gitu, cukup tahu, tapi gue nggak paham gue harus nanya ke siapa gitu. Ketemulah gue dengan orang gila. Kebetulan kami satu pekerjaan, ya kan? Ketemulah dengan dia, pemirsa. Oh my god. Gitu. Dulu kita satu kantor ya tuh. Satu kantor ceritanya. Ketemulah dengan dia. Intinya ya bertemu dengan dia udah mulai cocok nih ngebahasnya hal-hal yang spiritual gitu. Ada banyak kita ngobrol tentang hal spiritual dan ternyata nyambung ya. Kenapa nyambung? Karena memang satu garis ternyata. Iya. Gue biasa memanggil dia adalah Kisanak gitu. Jadi nggak pernah gue panggil namanya dia, nggak pernah. Jadi gue selalu panggil dia Kisanak. Gue panggil nama dia lidah gue aneh kayaknya. Seperti itu. Kalau gue sekarang mulai panggil dia Nyi Rere Kidul. Jangan, ya? Jangan gue panggil gitu. Panggil aku dengan ses gitu. Ses Rere dong. Ses. Terus pada akhirnya sekarang lu sampai
posisi sekarang ini apa yang lo rasakan perbedaannya? Wow, ya semakin memahami, semakin ngerti, semakin tajam. Perbedaannya jelas ada ya, dari pertama dari kepribadian jelas berbeda, lebih sabar, lebih setiap ada kejadian buruk yang menimpa tuh, ini ada asap-asap kayak dupa gitu nih. Dan setiap ada kejadian buruk yang menimpa, gue lebih santai, maksudnya lebih ya udahlah, maksudnya mikir-mikir dulu nih kenapa nih, maksudnya apa nih gitu. Karena semua pasti ada maksud dan tujuan. Setiap kejadian buruk yang menimpa hidup seseorang pasti ujung-ujungnya ada maksud baik. Ya. Betul. Seperti itu. Jadi gue santai, slow man. Lo sekarang ya butuh waktu 2 tahun lo untuk memahami hal ini ya. Awalnya gerendeng nangis gitu kan, ini apa gitu kan. Gue nangis sama lu waktu itu, gue mau nangis nih gitu kan, kenapa gitu. Ya udah, nah teman curhat gua Ternyata ya leluhur semua punya maksud ya. betul. Dikasih posisi kemarin dalam keadaan drop, ternyata maksudnya untuk membentuk pribadi yang baru. Betul. Itu yang disebut lahir kedua, lahir kembali. Reborn. Nah, kelahiran kedua ya itu salah satunya. Yeah. Nanti akan masuk ke kelahiran ruh suci. Nah itu gua nggak tahu tuh. Mesti dijelasin. Fasenya kan gitu tadi itu. Tapi netizen kamu ada yang pangeran nggak? Banyak. Ya, baik lagi nih nanya tentang jadi buat teman-teman, buat pangeran-pangeran di luar sana. Kalau kamu merasa diri kamu adalah calon raja, coba tolong komen, di subscribe dulu ya, jangan lupa di YouTube-nya dia, di channelnya dia, terus di like, komennya banyak-banyak, komen. Lihat nih, gadis berbaju merah jangan sampai lepas ya. Ya gini ya, obrolan kita kalau berdua tuh ya kayak gini. Ya maaf ya, ya gimana dong. Apa adanya. Inilah kita apa adanya. Ya, apa lagi? Ya udah, pokoknya calon raja di Nusantara. Kalau bisa sih gimana? Menurut kamu saya harus dari kerajaan mana? Oh. Apakah satu pulau atau luar pulau? Ya itu nggak berani gue ngomong nanti, biar kalian semua yang biar netizen ya. Maaf, ini ajang cari jodoh atau konten apa ini sebenarnya? Ya apapun itu pembahasan kita tetap aja mudah-mudahan ini ada isinya dan bisa menjadi sebuah tontonan yang bermanfaat meskipun dengan gaya yang terkesan nyeleneh. Iya, emang karena itulah aku, bagaimana dong. Ini di Mataram ini. Kalau nama jalan ini nih, perumahan ini, artinya gue nonton film sih, artinya Mataram. Oh ya? Iya. Pas banget berarti. Pas kan, makanya gue suka bilang selamat datang di Mataram. Oh, iya. Karena gue nonton film Sultan Agung. Apa? Iya, bener kan? bener. Iya itu. Gue mau bahas reinkarnasi dong. Reinkarnasi. Ya, kita bahas reinkarnasi. Gimana menurut reinkarnasi? Bukan menurut gue mau nanya loh. Menurut gue, reinkarnasi. Oke, kita bahas reinkarnasi sekarang ya. Ya. Nah, menurut Dendino ini apakah ya kalau bisa, kita nggak bisa bawa agama ya di sini ya. Kita nggak bisa. No sara. Betul, nggak bisa bawa agama, cuman ya gimana menurut Dendino? Reinkarnasi menurut Dendino, pandangan saya tuh, pandangan gue tuh ada. Dan it's happen. Tapi hanya sedikit manusia yang diberikan kesempatan untuk dapat mengingat kembali kehidupan masa lampau. Bener. Ya kan? Bener. Tidak semua manusia bisa mengingat. Dan sebenarnya tidak semua manusia menurut gue dikasih kesempatan untuk reinkarnasi. Iya nggak? Nggak tahu. Semua manusia dikasih kesempatan itu. Semua manusia dikasih kesempatan. Banyak juga yang orang terlahir tiba-tiba nanti beberapa tahun kemudian dia bisa ingat semua ada. Tapi kalau mau nginget biasanya itu kita mesti bersih. Balik lagi, kita harus seperti anak kecil lagi. Nah, nanti kalau udah dalam fase itu, perlahan-lahan ingatan itu akan kembali. Tapi reinkarnasi itu tidak hanya melulu di dalam satu negara loh. Oh iya, benar. Iya kan? Benar. Iya kan? Benar. Nah, itu. Ada salah satu teman. Orang Nusantara, orang Indonesia nih. Dulu nggak sengaja gue dikasih tahu ternyata dia reinkarnasi dari seseorang di Amerika sana. Dia maksudnya dia mengingat tuh. Dia dikasih tahu dan gue juga kebetulan dikasih tahu juga
dia salah satu pemimpin di Amerika sana. Dulunya. Dulunya.